Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat rahimakumullah. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah salatu rahimakumullah. Pada kutum zur kita siang hari ini akan bahas sedikit tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk berselawat kepada Nabi, insya Allah semuanya ayatnya kita hafal, yaitu Al-Ahzab ayat 56. Karena ayat ini selalu dibaca biasanya ketika muadzin mau mengumandangkan azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikatnya. Kalau satu malaikat itu bahasa Arabnya malakun. Tapi kalau malaikatnya banyak itu bahasa Arabnya malaikatun. Cuman malaikat itu sudah menjadi bahasa kita. Kalau satu malaikat ya malaikat. Kalau malaikatnya banyak, malaikat-malaikat atau para malaikat. Padahal bahasa Arabnya enggak sebenarnya. Kalau satu malaikat itu malakun. Tapi kalau malaikatnya banyak, maka bahasa Arabnya malaikatun. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna, semuanya bersolawat kepada siapa? Alan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nunjukkan apa? Yang namanya solawat itu amalan yang sangat luar biasa, amalan yang sangat dahsyat. Apa buktinya Ustadz? Ketika Allah menyuruh kita sholat, Allah sholat tidak? Enggak. Ketika Allah nyuruh kita haji, Allah haji enggak? Enggak. Ketika Allah nyuruh kita untuk berpuasa, Allah puasa enggak? Enggak. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat, ternyata Allah pun juga bersolawat. Ini betul amalan istimewa, amal yang sangat dahsyat. Orang sholat lupa baca solawat, sah nggak sholatnya? Enggak, karena masuk rukun. Orang sholat jenazah lupa baca solawat, sah nggak sholatnya? Enggak. Khotib khutbah hari Jumat lupa baca solawat, sah nggak khutbahnya? Enggak sah. Nunjukkan apa? Ini solawat amalan yang sangat istimewa. Sampai Allah pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya, Ustadz, kalau Allah berselawat kepada manusia, itu bentuk selawatnya seperti apa? Malaikat berselawat kepada Nabi, itu selawatnya seperti apa? Maka kalau Allah berselawat kepada manusia, itu selawatnya berbentuk rahmat, memberikan kebaikan. Kalau malaikat berselawat kepada manusia, maka itu berupa bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang selawat kepada Nabi, kita sedang mendoakan Nabi. Kalau kita sedang mendoakan Nabi, maka pada hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Setelah Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, baru Allah panggil kita semuanya. Ya ayyuhallazina amanu, he orang-orang yang beriman, shollu, bacalah selawat oleh kalian, wasallimu taslima, dan jangan lupa juga baca salam, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini idealnya apa Ibu? Kalau kita mau ngamalkan, kalau kita nyuruh anak kita baca Quran, kita baca Quran duluan. Kita nyuruh anak sholat, kita sholat duluan. Itu idealnya. Kadang ada sebagian orang tuanya, nak pergi sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Nak baca Quran, tapi orang tuanya tak baca Quran. Nak jangan main HP, orang tuanya tak pernah pisah dari HP. Ada nggak apa Ibu? Jangan banyak Pak, ya Allah ya Rabbi. Ini mohon maaf. Idealnya apa yang kita perintahkan kita kerjakan dulu, itu idealnya.
Tapi seandainya ada orang tua nyuruh anak baca Quran, dia tak baca Quran, jadilah Pak Ibu. Dia sadar dia tak baca Quran, dia suruh anaknya baca Quran. Yang paling parah, sudahlah orang tuanya tak baca Quran, anaknya tak suruh baca Quran. Udahlah orang tuanya tak sholat, anaknya nggak disuruh sholat. Nah itu paling kacau. Tapi idealnya apa? Kita suruh sholat, kita sholat. Kita suruh anak jangan main HP, kita juga jangan main HP. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mau berselawat kepada Nabi, Ustadz ngamalkan perintah Allah, disuruh berselawat kepada Nabi. Kira-kira apa di antara keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau berselawat kepada Nabi? Ternyata keutamaannya sangat banyak. Di antaranya apa kata Nabi? Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat besok denganku di hari kiamat, orang yang paling berhak besok mendapatkan syafaatku, orang yang paling mulia besok di sisiku, kata Nabi. Bukan orang Arab, bukan keturunannya, tapi siapa mereka? Aksaruhum alayya sholatan. Adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bapak Ibu yakinlah, orang yang rajin baca sholawat kepada Nabi itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi, tak nunggu besok di akhirat, tetapi di dunia bisa didapatkan. Orang yang banyak baca sholawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaat dunia akhirat. Ada contohnya Ustadz, banyak. Di antaranya kisah Syekh Busiri, pengarang qasidah Al-Burdah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Itu qasidah Burdah. Siapa yang ngarang? Syekh Busiri. Orang yang sangat cinta kepada Nabi. Begitu cinta kepada Nabi, pagi sore siang malam dia baca salawat kepada Nabi. Begitu tambah cinta kepada Nabi, dia karanglah syair tersebut bentuk pujian, sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayatnya matanya buta, terkena penyakit stroke ringan. Tapi karena setiap pagi sore siang malam baca selawat kepada Nabi, akhirnya apa yang terjadi? Malam-malam mimpi bertemu dengan Nabi. Apa kata Nabi? Busiri, baca yang kau tulis. Akhirnya dibaca. Setelah dibaca, disentuh seluruh anggota tubuhnya Syekh Busiri. Kemudian yang terakhir dikasih burdah semacam sal. Apa yang terjadi? Ketika bangun tidur yang matanya buta bisa melihat. Yang tadi tak bisa berjalan jadi bisa berjalan. Subhanallah. Ini orang mendapatkan syafaat tak nunggu besok di akhirat, tetapi di dunia sudah didapatkan. Jam 8 pagi-pagi datanglah seorang wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bu Siri, engkau tadi malam mimpi ketemu Nabi, coba ceritakan kepadaku. Akhirnya ceritakan. Setelah diceritakan, mana qasidah yang kau buat? Dikasihkan. Karena dia diberi burdah oleh Nabi, maka qasidahnya diberi nama qasidah burdah. Subhanallah. Ini orang yang luar biasa, mendapatkan syafaat tak nunggu besok di akhirat, tetapi di dunia juga didapatkan. Bahkan ada kata seorang Habib di Jawa Timur, kalaulah pingin hidup kita ini selalu diarahkan untuk mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan amal soleh, ternyata caranya cuma dua. Apa yang pertama? Banyak baca istighfar. Yang kedua, banyak baca sholawat. Berapa ukuran banyak istighfarnya? Minimal sehari 70. Kalau kita baca betul-betul itu tak nyampe 10 menit, 5 menit selesai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dilengkapkan lebih bagus 70. Karena Nabi Muhammad sendiri istighfarnya sehari semalam kurang lebih 70 bahkan sampai 100. Ngapa Ustadz? Nabi kan orangnya maksum, sudah dijamin masuk surga. Kok istighfarnya sampai 70 bahkan 100 Ustadz? Ternyata rahasianya Pak Ibu, betul Nabi Muhammad orangnya dijamin masuk surga. Betul Nabi Muhammad dosanya sudah diampuni, tapi Nabi Muhammad selalu merasa berdosa. Karena selalu merasa berdosa, maka istighfarnya pun 70 sampai 100. Beda orang sekarang, banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi tak pernah merasa berdosa. Akhirnya apa? Istighfarnya cuma habis sholat. Itu pun kalau berjamaah. Kalau di rumah, habis salam langsung berdiri, ya Allah Rabbi. Nabi orangnya tak berdosa tapi merasa berdosa, maka istighfarnya banyak. Orang sekarang banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi tak pernah merasa berdosa. Akhirnya sedikit istighfarnya, maka minimal 70 kali. Yang kedua, kalau ingin selalu diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyakkan baca sholawat. Berapa minimal ukuran banyaknya? 300 kali.
Kalau kita baca sekali selawat yang paling pendek selawat malaikat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Itu kalau dihitung paling lama 15 menit. Insya Allah. Banyakkan istighfarnya 70 kali, banyakkan sholawatnya 300 kali, maka orang tersebut akan selalu dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah, untuk ringan melakukan hal-hal kebaikan, untuk mudah melakukan amal ibadah. Dan cara sholawat yang paling bagus seperti ini. Sebelum baca sholawat, ini yang ngajarkan Buya Ar-Razi Hashim. Apa kata beliau? Sebelum baca selawat, baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca istighfar, astagfirullahalazim. Kemudian ketika membaca selawat, kita doa dulu, ya Allah, sampaikanlah selawat dan salamku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum dibaca selawat tersebut, panggil Nabi, ya Rasulullah, aku ini umatmu, sangat rindu kepadamu. Tapi aku sadar ya Rasulullah, banyak dosa, banyak maksiat yang aku lakukan. Tapi aku mohon kepadamu ya Rasulullah, jawablah sholawat dan salamku. Sambil dihayati, subhanallah. Itu kalau betul dihayatin merinding, netes air mata. Insya Allah sholawatnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawatnya akan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menggunakan akalnya bertanya, Ustadz, kalau banyak itu manusia bersolawat, lalu bagaimana cara Nabi menjawab? Maka logikanya seperti ini. Di dunia ini matahari cuma satu, tapi semua manusia di bumi bisa terkena panas matahari. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika Nabi menjawab itu semuanya otomatis langsung terjawab. Makanya dalam qasidah itu anta syamsun anta badrun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama. Ketika kita selawat kepada Nabi, maka selawatnya akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang cinta, yang suka berselawat kepada Nabi, sehingga besok di akhirat mendapatkan syafaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.